Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Anda Saraswati MPD dan Ibu Dahlia Rinapa MPD. Kami di sini kelompok 11 akan membahas materi mengenai kesalahan-kesalahan audiens yang beranggotakan berubah tahu. Di kelompok 11 anggotanya ada Ali Aini NPM 20 50 60 091 dan saya sendiri Nova Septiani NPM 20 50 60 120. Materi pertama mengenai pengertian audiens yang akan dibahas oleh saya. Secara bahasa, kata audiens merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti para atau hadirin, penonton, dan pendengar. Sedangkan secara istilah, audiens sering disebut juga dengan publik, yaitu merupakan orang-orang yang terkait dan berada dalam situasi kontak langsung, baik di area tertutup maupun terbuka. Next. Selanjutnya ada kesalahan audiens. Kesalahan yang sering dilakukan oleh audiens ketika dalam kegiatan public speaking, baik berupa pidato, debat, seminar, webinar, dan lain sebagainya, dapat berupa yang pertama audiens yang kurang aktif dan pasif, yang kedua kurangnya memperhatikan pembicara, yang ketiga tidak berperan aktif dalam berdiskusi, yang keempat kurangnya fokus audiens terhadap pembicara, dan yang kelima audiens yang terkadang sibuk sendiri atau dengan lawan bicaranya. Dan yang terakhir ada audiens yang acuh. Hal ini sangat memprihatinkan terhadap fokus dan pemerhati audiens ketika memperhatikan seseorang yang berbicara karena tujuan yang akan disampaikan oleh pembicara tidak akan sampai kepada audiens. Next. Selanjutnya ada cara mengatasi audiens yang pasif. Yang pertama ada polling. Polling adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengetahui pendapat atau proses berpikir audiens dengan mengajukan pertanyaan dan membuat tanggapan mereka secara real time. Yang kedua ada kertas menit. Kertas menit ini juga sering disebut dengan minute paper atau makalah singkat, yaitu berupa makalah pendek yang dapat diisi oleh audiens atau diselesaikan secara individu dalam waktu yang misalnya di bawah 5 menit sebagai tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya ada diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil atau diskusi kelompok merupakan salah satu cara yang ditujukan untuk audiens untuk belajar lebih dalam mengenai masalah atau isu tertentu. Selanjutnya ada presentasi singkat. Presentasi singkat atau presentasi singkat memberikan kesempatan bagi audiens untuk terlibat dalam presentasi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ali Aini, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada cara mendapatkan perhatian audiens. Terdapat 10 tips untuk public speaking untuk menarik perhatian audiens sehingga mereka betah duduk di kursinya. Yang pertama, siap bicara. Untuk yang baru mengawali atau memulai dunia public speaking, biasakan untuk berlatih terlebih dahulu di depan kaca. Pastikan semua materi yang dibutuhkan tersedia dan memadai untuk menampung feedback yang muncul nantinya. Hal ini dilakukan agar mengetahui apa kekurangan dan juga akan membuat semakin siap berbicara di hadapan audiens. Lalu yang kedua, bahasa tubuh. Perhatikan bahasa tubuh. Komunikasi fisik yang baik menimbulkan dampak mendalam terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Yang ketiga, nada suara. Penyampaian materi dalam public speaking akan lebih mudah dimengerti jika pembicara dapat mengatur intonasi nada bicara
dan volume suara. Biasanya, jika nada bicara dan intonasi pas, audiens akan lebih betah mendengarkan presentasi. Untuk mendapatkan intonasi dan nada bicara yang sesuai, lakukanlah latihan sebelum berbicara di depan umum. Lalu yang keempat, mengenal audiens. Public speaking yang baik harus paham seperti apa audiens mereka. Tujuannya, agar yang disampaikan nanti sesuai dengan ekspektasi audiens. Jadi, audiens pun tak akan kecewa dan bosan mendengarkan materi yang disampaikan. Beberapa hal yang patut jadi pertimbangan untuk mengenali audiens di antara ialah latar belakang, pendidikan, usia, serta jabatan mereka. Pertimbangan ini juga mesti disesuaikan. Lalu yang kelima, buat kalimat pembuka yang berkesan. Teknik ini jadi salah satu tips public speaking penting yang mesti dilakukan sebelum berbicara di depan banyak orang. Sebab akan jadi percuma jika materi yang kamu siapkan oke, sementara kalimat pembuka tidak mengundang minat audiens sama sekali. Lalu yang keenam, taklukkan ketakutan. Memang bicara lebih mudah daripada melaksanakannya. Namun, memahami bagaimana ketakutan bisa menimbulkan efek saat bicara di depan publik adalah awal yang baik. Mengetahui apa yang akan terjadi nanti membantu menenangkan tensi dan akan tetap tenang saat mulai bicara. Kemudian dengan persiapan yang matang, maka akan merasa lebih tenang. Lalu selanjutnya, selipkan humor dan pertanyaan retoris. Terutama ketika melakukan presentasi, sebaiknya selipkan beberapa humor dan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah jenis pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, sehingga terkesan untuk basa-basi dalam kalimat pembuka. Adanya humor dalam sebuah public speaking ternyata diperlukan juga. Hal ini dilakukan untuk memecah keheningan suasana sehingga presentasi yang disampaikan tidak terkesan kaku. Bahkan beberapa audiens umumnya lebih menyukai pembicara yang pandai menyampaikan humor lucu. Adanya interaksi dengan audiens yang berupa humor dan pertanyaan retoris dapat menjadikan lebih percaya diri. Lalu selanjutnya ada variasi slide presentasi. Jika presentasi dengan menggunakan slide, maka buatlah dengan menarik dan mengundang orang untuk ingin tahu lebih banyak. Slide biasanya berfungsi untuk membantu paparan yang disampaikan menjadi lebih jelas, menambahkan sedikit warna dan gambar pada slide tidak menjadi masalah. Ada baiknya teks di dalam slide tidak terlalu menumpuk karena audiens akan malas membacanya. Lalu selanjutnya, nikmati presentasi. Teknik public speaking yang ini hanya bisa ditoleransi jika melewatkan hal yang sepele. Kalau yang dilupakan adalah hal yang penting meski disampaikan, maka sampaikanlah. Lalu yang terakhir, belajarlah dari kesalahan. Setiap kali selesai bicara di hadapan hadirin, luangkan sedikit waktu untuk menelaah kembali apa yang berjalan baik dan gagal. Jika segala sesuatunya dirasa akan berjalan cukup baik, maka anggaplah kamu berhasil melakukan satu presentasi yang baik hari ini. Jika ada hal yang mengganggu dan dirasa tidak bagus, maka analisis apa penyebabnya. Next. Lalu selanjutnya, cara mengajak audiens berdiskusi. Jika di awal presentasi pembicara sudah mampu membuka presentasi dengan pembukaan yang kuat dan menarik perhatian, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana pembicara menyampaikan pembahasan topik presentasi kepada audiens dengan penuh antusias. Tidak cukup antusias, tapi juga harus melibatkan mereka dalam presentasi. Karena tanpa melibatkan audiens dalam presentasi, mereka akan mudah bosan jika menyampaikan presentasi dengan durasi lama. Maka audiens mudah lelah, mereka akan sulit mencerna materi karena terlalu banyak. Lalu ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk pembicara dapat melibatkan audiens dalam kegiatan. Yang pertama, libatkan emosi audiens. Salah satunya adalah dengan menggunakan cerita. Inilah salah satu cara yang menurut saya sangat efektif untuk melibatkan emosi audiens dalam presentasi yang kita sampaikan. Dengan cerita yang interaktif, kita secara tidak langsung telah membawa audiens dalam imajinasi mereka sendiri. Lalu yang kedua, buat audiens bergerak. Cara ini perlu dipertimbangkan dalam sesi presentasi yang akan disampaikan. Jika melakukan presentasi dalam durasi waktu yang singkat, mungkin tidak masalah jika membiarkan audiens duduk terus di tempat duduknya dari awal sampai akhir presentasi. Lalu yang ketiga, ajukan pertanyaan.
Sebenarnya semua orang ingin didengarkan, termasuk audiens. Perlu dipahami presentasi itu adalah komunikasi dua arah antara pembicara dan audiens. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada audiens untuk berbicara, menyampaikan apa yang mereka pikir dan mereka rasakan. Ajukan pertanyaan kepada audiens akan menunjukkan bahwa pembicara sangat peduli dengan apa yang audiens pikirkan dan mereka rasakan. Lalu yang keempat, lakukan jejak pendapat. Cara ini bisa dilakukan dengan cara melakukan jejak pendapat singkat mengenai suatu isu dari topik yang disampaikan. Ini merupakan yang baik dan efektif untuk melibatkan audiens dalam presentasi. Lalu yang kelima, melibatkan dalam diskusi. Ini juga menjadi pilihan yang bisa digunakan untuk melibatkan audiens dalam presentasi. Ketika melibatkan audiens dalam diskusi, berarti memberikan kesempatan kepada audiens untuk berpikir kritis dan menginternalisasikan poin yang disampaikan dengan cara-cara yang logis. Lalu yang terakhir, gunakan humor. Dalam setiap sesi presentasi menggunakan humor selalu memberikan suasana tersendiri dalam diri audiens. Next. Selanjutnya ada cara mengembalikan fokus audiens. Dalam sebuah kegiatan yang memiliki audiens, misalnya dalam melakukan presentasi, pidato, dan lainnya. Tentu tidak semua dan selama pembicara menyampaikan maksudnya, audiens terus memerhatikan. Sesekali, audiens kehilangan fokus dan konsentrasinya. Maka, tugas pembicara di sini adalah mengembalikan fokus audiens agar audiens memperhatikan kembali apa yang akan disampaikan oleh pembicara hingga selesai. Terdapat beberapa cara untuk mengembalikan fokus audiens dalam kegiatan public speaking. Yang pertama, buat berbahasa tingkat tinggi. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Pidato yang ditampilkan membuat bosan, terlalu banyak kata-kata yang tidak dimengerti yang membuat pendengar enggan untuk memperhatikan ke depan. Tugas pembicara adalah membenahi bahasa dengan menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang kedua, ini merupakan cara ampuh untuk mengalihkan fokus audiens. Coba gunakan kata hai, halo, apa kabar, ataupun sapaan lainnya untuk memancing perhatian ketika terdengar berisik atau audiens ngomong sendiri. Yang ketiga, berinteraksi. Jangan membuat presentasi satu arah, tapi buat banyak arah dengan cara menanyakan sesuatu atau hanya melempar pertanyaan yang jawabannya antara iya atau tidak. Lalu yang keempat, beritahu hal yang baru. Hal yang baik bukan hanya penjelasan opini saja, tapi ada fakta yang dikemas dengan cantik yang membuat pendengar membuka kuping lebar-lebar. Info baru yang dibutuhkan mereka. Ketika audiens butuh, maka dengan sendirinya dia akan menyimak setiap kata yang keluar dari mulut kita. Lalu yang kelima, berbusana sopan dan menarik. Jangan gagal berbusana. Pakailah jas atau kemeja yang sopan sehingga akan terkesan sebagai orang penting. Lalu yang keenam, perhatikan selalu lingkungan audiens. Perhatikan ritme napas dan juga tinggi rendahnya suara. Jangan sampai dengan nada datar. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ahli Aini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kepada Priscilia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Priscilia Nida Nazifa, NPM 205060117 dari kelompok 6. Izin bertanya, mengapa sebelum melakukan presentasi, seorang pembicara harus melakukan analisis audiens? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Priscilia. Mohon ditulis kembali di dalam room chat. Kepada Ami, dipersilakan. Perkenalkan, saya Ami Optima Suharyati, NPM 2050-60096. Pertanyaannya, dari kesalahan-kesalahan audiens yang telah disebutkan, lalu bagaimanakah sikap yang harus ditunjukkan oleh audiens? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ami. Mohon untuk ditulis ulang kembali di room chat. Kepada rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kepada Putri, dipersilakan. Baik, saya Putri izin dengan NPM 20506094. Di sini saya izin bertanya. Apa yang harus dilakukan agar argumen efektif dan mampu meyakinkan audiens? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri. Mohon untuk ditulis kembali di dalam room chat. Untuk termin pertama kami sudah tutup karena sudah ada 3 pertanyaan. Moderator izin menjawab pertanyaan Priscilia. Ya, dipersilakan. Pertanyaannya, mengapa sebelum melakukan presentasi seorang pembicara harus melakukan analisis audiens? Karena dengan kita melakukan analisis audiens merupakan sebuah hal yang penting dalam ilmu manajemen atau wirausaha. Dengan melakukan analisis audiens juga, kita bisa dapat mengetahui bagaimana cara berpikir lawan kita dan mengetahui apa yang lawan kita tuh inginkan untuk mendapatkan dukungan gitu. Terus analisis audiens juga bisa dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung, melakukan sebuah data sampel, dan yang terakhir mengambil kesimpulan dari objek yang dianalisisnya. Mungkin cukup segitu aja jawaban dari saya. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ahli yang telah menjawab pertanyaan Priscilia. Kepada Priscilia, bagaimana? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup moderator. Terima kasih. Ya, kepada rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Iya, silakan. Ya, maaf, untuk mengapa seorang pembicara itu sebelumnya harus menganalisis ya, melakukan analisis audiens, karena seorang pembicara juga tuh harus mengetahui dulu gitu, kalau ininya mah mood audience, jadi ke kitanya juga bakal timbal balik gitu sebagai pembicara agar lebih percaya diri saat menyampaikan informasi-informasi atau mengenai apapun. Jadi seorang pembicara pun harus mengetahui dulu nih raut muka atau mood audiens itu seperti apa, dan kita harus membawanya ke yang lebih adem, yang lebih happy. Jadi pendengar pun akan menerima informasi kita lebih enak, seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ami Oktima. Pertanyaannya, dari kesalahan-kesalahan audiens yang telah disebutkan, lalu bagaimanakah sikap yang harus ditunjukkan oleh audiens? Pertama, sebelum kita memperhatikan atau ketika audiens, apa yang harus dilakukan oleh audiens ketika memperhatikan pembicara, sebelumnya seorang pembicara yang akan menyampaikan sebuah materi tentu harus memiliki kesiapan terlebih dahulu. Misalnya dalam mempersiapkan materi, serta mengetahui dia akan berbicara kepada siapa dan apa yang akan disampaikannya gitu. Selain itu juga audiens yang harus memperhatikan juga berperan aktif
serta memberikan pendapat ketika seorang pembicara mengungkapkan atau memberikan pertanyaan atau yang diharuskan audiens memberikan pendapatnya gitu. Juga audiens untuk berusaha tidak aktif dan merespon setiap pertanyaan-pertanyaan dari pembicara. Mungkin cukup sekian. Kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin menambah? Mungkin sudah cukup, Moderator. Baik, terima kasih. Kepada Ami, bagaimana? Cukup. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ditunggu dulu sebentar. Ini mau di SS? Iya. Ya, Masuk ruangan lah. Mau ujian Ya, tertulis mau. lah. Panitia lah di lantai 7 lah. 1, 2, 3. Selanjutnya, pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan agar argumen efektif dan mampu meyakinkan audiens? Yang pertama, hal yang pertama harus dilakukan oleh pembicara yaitu hal pertama yang harus dilakukan oleh pembicara atau orang yang akan presentasi yaitu mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikannya, lalu tentukan poin yang akan disampaikan, kenali audiens atau rekan-rekan yang akan memperhatikannya, kemudian pembicara harus menguasai materi yang akan disampaikan, kemudian tambahkan sesuatu menarik atau slide-slide yang dapat meyakinkan audiens, atau bisa juga seperti pembicara dapat menambahkan contoh nyata dalam kehidupan yang bisa meyakinkan audiens. Lalu adanya lakukan kontak mata kepada audiens karena kontak mata merupakan hal yang terpenting juga yang dilakukan oleh pembicara gitu untuk salah satu meyakinkan audiens dengan apa yang disampaikannya. Mungkin cukup sekian. Kepada rekan-rekan lainnya, apakah ada yang menambahkan? Izin menambahkan. Untuk meyakinkan audiens itu yang disebutkan apa udah betul gitu ya. Nah, satunya lagi itu bagaimana pembicara mengumpulkan materi itu sesuai sumber-sumber terpercaya gitu, kayak menurut jurnal atau menurut artikel atau apapun, ya benar-benar sesuai dengan nyatanya gitu, dan sumber-sumber terpercaya, jadi orang pun tidak hanya mendengar kuping kanan kuping kiri, tapi yakin gitu apa yang kita bicarakan kepada audiens itu audiens percaya dengan apa omongan kita, dan dari
mimik muka pun itu meyakinkan orang. Kalau misalkan kita wajahnya datar-datar saja, tidak meyakinkan pembicara, maka pembicara pun tidak akan kurang percaya oleh pembicara. Maksudnya pendengar tidak akan percaya dengan pembicara seperti itu. Baik, terima kasih kepada Salma. Kepada Putri, bagaimana jawabannya? Sudah bagus, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian materi dan diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.